Pondok pesantren Sabilur Rojak terletak di Jalan Candi 6C nomor 303, Dusun Gasek, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebelum pondok ini berdiri, rata-rata penduduknya adalah non-muslim. Agama penduduknya juga masih minim. Apalagi di desa itu telah berkembang proses kristenisasi. Melihat kondisi seperti itu, beberapa tokoh agama di desa tersebut prihatin dan menimbulkan keinginan mereka untuk mendirikan sebuah pondok pesantren dengan alasan pertama, untuk mempertahankan agama Islam, dan kedua, membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh ajaran-ajaran agama Kristen. Berdirinya pondok Sabilur Rojak Gasek tidak lepas dari hadirnya pondok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, salam kebajikan, salam kedamaian. Pada siang hari ini, sore hari ini, kita semua dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa dapat berkunjung di situs masa lalu, bukan situs masa sekarang, cuma bentuknya, wujudnya sudah modern. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin di antara kita belum pernah yang mondok, inilah suasana di pondok. Mungkin belum pernah berkunjung ke situs-situs dahulu, inilah peninggalan situs zaman dahulu. Mungkin belum pernah menginjakkan kakinya di tempat atau di padepokan atau tempat-tempat belajar yang nuansanya, suasananya beda sekali dengan yang ada di kampus. Inilah yang selama ini kita dengar, kita baca. Inilah yang disebut dengan pondok pesantren. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Alam Raya, semua agama mempunyai Nabi. Semoga kita semuanya senantiasa diberi pertolongan syafaat dari Nabi kita masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama, kami mohon maaf ya pada anak-anakku sekalian, biasanya nggak pernah naik angkot nih. Naik Grab ya. Kalau naik angkot itu turun martabatnya. Enggak turun. Jadi kalau naik angkot itu martabatnya tuh turun. Ya. Dulu saya tiap hari ya naik angkot, belum ada Grab. Sekarang ada Grab, ada taksi dan semuanya. Itu salah satu untuk mengangkat derajat seorang. Maka dari itu siang hari ini kalian semua, saya tuan rumah ya, bisa hadir di pondok ini sebagai pengalaman. Ini pengalaman pertama, kedua, ketiga, selanjutnya sebagai bahan untuk sebagai bahan perbedaan, sebagai bahan kolaborasi antara pembelajaran di kampus dan pembelajaran di pondok pesantren. Di antara kalian ada yang pernah mondok? Ada? Coba yang pernah mondok angkat tangan. Yang pernah mondok angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pernah mondok? 7. Coba pernah mondok 8 ya. Ternyata di mana-mana, di semua kampus di Malang itu mahasiswanya pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Ternyata semua kampus di Malang mahasiswanya juga pernah mengenyam, bukan hanya di pondok pesantren, tapi juga di pondok-pondok milik agama yang lain. Kalau kita
mau telusuri teman-teman kita. Maka dari itu sangat penting sekali siang hari ini kita berkunjung ke pondok untuk apa? Mempelajari kayak apa sih di pondok itu, kayak apa, tidurnya jam berapa, ibadahnya berapa kali, terus belajarnya berapa kali, ya. Terus makannya berapa kali, ya berapa laut ya, berapa kali ya, berapa laut kebanyakan. Mungkin kalau malam materinya apa, materi kejiwaannya apa, kemudian materi untuk keduniaannya apa. Di pondok itu bukan hanya diajari tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan di dunia juga diajari sebagai bekal untuk menguatkan ilmu agama kita yang nantinya kita sampaikan di masyarakat. Kita bisa berdakwah dengan apa? Dengan santai, dengan istiqomah, dengan kuat. Kalau kita didukung dengan ekonomi yang mapan. Makanya kalau kita pulang dari pondok kok tidak didukung dengan ekonomi yang mapan, ya nanti dakwahnya tidak nyaman, tidak nyaman, tidak bisa santai. Begitu juga lulusan sembina dan sebagainya, mau berdakwah juga ditopang dengan ekonomi yang sudah mapan. Ekonomi itu bisa langsung ditopang dengan ekonomi pusat, ya, atau ekonomi mandiri. Untuk apa? Biar kita dakwah, ilmu yang kita dapat dari pondok itu tersampaikan dengan ikhlas, dengan apa? Dengan hati yang terbuka. Kita dakwah tidak mengharapkan amplop, tidak mengharapkan karena apa? Ekonomi kita sudah mapan, dikasih diterima, tidak dikasih kita juga tetap berjalan menyampaikan dakwah. Alasannya apa? Nah, dakwah itu tidak ada urusannya dengan materi, dengan uang. Dulu para pendiri pondok, pendiri gereja, pendiri padepokan, mereka kemana-mana itu ya jalan kaki menyebarkan agama, tidak dibayar, tidak dijemput, tidak ada supirnya, fasilitas tidak ada, sampai ke NTT ya, sampai ke Maroke semuanya, sampai ke Papua dan semuanya itu jalan kaki, tidak diantar supir, tidak diantar mobil, tidak ada pengawalnya. Itu zaman dulu leluhur kita menyampaikan dakwah agama di pelosok. Sekarang enak ya. Sekarang sudah ada mobilnya, sudah ada apa? Sedikit banyak ada sangunya, ada bayaran, ada gajinya. Kalau Pak, maaf, kalau Pak Pendeta ada gaji ya bulan dikasih? Ya? Tidak ada. Dikasih atau enggak ada? Dikasih. Kalau Pak Pendeta dikasih atau enggak? Dikasih Pak pastinya. Dikasih pasti uang saku. Dikasih Pak. Dikasih. Saku pasti ada Pak. Ada. Ya, kita nggak tahu lah ya. Jadi biasanya ya kalau hari Minggu ke gereja itu dikasih juga enggak? Biasanya gajinya tuh ya kan biasanya gaji pendeta tuh biasanya dikasih sama jemaat. Oh, jamaahnya. Jadi sama dengan kita lah ya. Jadi tiap jamaah urunan lah 10 ribuan, 5 ribu atau 20 ribuan dikasih amplop. Jadi sama kan, kiai juga butuh makan ya. Pendeta juga butuh makan dan sebagainya. Kita juga butuh makan. Ya, kan nggak mungkin kan ngomong setengah jam menyampaikan dakwah, wudhu tidak ada, minumannya tidak ada, kasihan. Mereka juga manusia. Dari dulu leluhur kita menyampaikan dakwah itu luar biasa. Mereka pondok pesantren itu didirikan pertama kali apa? Memang dulu tujuannya apa? Untuk mengenalkan
Tuhan yang Maha Esa. Dikenalkan ini loh Tuhan kamu, ini loh sesembahan kamu, ini loh yang tiap hari kamu sembah, yang tiap hari kita minta pertolongan. Mengenalkan itu, tidak dikenalkan dulu masalah materi. Kalau pondok pesantren, kalau yang lainnya, kalau padepokan dan semuanya itu mengenalkan itu. Apa tujuannya? Kalau kita sudah kenal dengan Tuhan kita, maka apa yang dibuat untuk kita itu pasti dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan membuat mulut, pasti Tuhan membuat bahannya mulut. Apa bahannya mulut itu? Kangkung, ayam, apalagi ayam, apalagi ya, wortel, rawon. Itu pasti Tuhan membuat mulut, pasti juga membuat bahannya mulut. Nggak mungkin, ya kan? Tuhan membuat rambut juga apa? Membuat apa? Membuat hal-hal yang dibuat orang rambut, contohnya sampo dan sebagainya itu pasti. Jadi setiap yang dibuat oleh Tuhan pasti ada dampak positifnya, ada dampak baiknya. Maka pondok terus gereja didirikan apa tujuan? Untuk mengenalkan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Pasti orang itu butuh ketenangan. Pasti orang itu butuh namanya ketenangan batin. Ya, kalau ketenangan dohir, ketenangan fisik itu banyak. Tapi untuk mencari ketenangan batin itu memang susah. Memang susah. Butuh pengalaman lama. Butuh apa? Butuh perjuangan, butuh perjalanan untuk mencari ketenangan batin. Banyak orang kaya tapi batinnya tidak tenang. Banyak orang uangnya banyak, batinnya juga tidak tenang. Banyak orang biasa-biasa, tapi sudah menemukan jalan terbaik dan menemukan jalan Tuhannya, maka dimanapun dia akan merasa tenang, merasanya nyaman dimanapun dia berada. Itu yang dikenalkan pertama kali oleh pondok pesantren dan pondok-pondok yang lain. Kalau orang sudah mengenal Tuhannya, maka orang itu dan siapapun akan sangat harmonis, akan menjadi orang baik karena dia tahu bahwa semuanya itu adalah wujud dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang belum kenal Tuhannya dengan sebaik-baiknya, seringkali orang itu membuat hal-hal yang tidak menarik kepada orang lain. Teman-teman dari Budi Utomo ini belajar banyak di sini, karena di sini ya selain sebenarnya juga beberapa dari pondok pesantren juga, tapi juga banyak teman-teman ini dari Nusa Tenggara Timur mungkin belum pernah masuk ke pondok pesantren, pengen tahu seperti apa dan menemukan kesamaan, ada perbedaannya. Tapi saya rasa dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pembuku materi, termasuk juga sharing dari mahasiswa tadi, kita menemukan banyak hal yang menarik, banyak poin-poin penting, banyak kesamaan gitu ya, kayak doa, kedisiplinan, kapan harus belajar, kapan harus ngaji, seperti di seminari kan seperti itu. Bahkan juga subuh, kemudian doa bersama, ada misa dan lain sebagainya. Ini saya rasa menjadi suatu poin penting. Kalau katanya orang Kemenang itu moderasi beragama ya, kita menemukan banyak kesamaan, kita bisa menambah wawasan, kita juga bertoleransi. Harapan saya sebagai dosen pengampu di sosiologi agama, silaturahmi ini bisa kita lanjutkan di banyak kesempatan sehingga kita saling sama-sama untuk belajar. Gitu. Mungkin itu kurang lebihnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah merepotkan ya bapak-bapak ustadz di sini meluangkan waktunya. Terima kasih, memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami sudah berada di mana kami akan menjawab apa yang